Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat inti yang dalam versi bahasa Arab atau dalam ilmu nahu disebut dengan jumlah. Jumlah atau kalimat inti dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bagi pemula sangat penting untuk memahami struktur kalimat bahasa Arab. Struktur kalimat inti dalam bahasa Arab minimal harus tersusun dari dua kata. Yang pertama isim plus isim, contohnya anta mudarrisun. Yang kedua isim plus fi'il, contohnya aliyun dhahaba. Yang ketiga fi'il plus isim, contohnya dhahaba aliyun. Pola kalimat isim dan isim plus isim dan isim plus fi'il disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan pola kalimat fi'il plus isim disebut dengan jumlah fi'liyah. Secara sederhana, kita boleh mengatakan bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah antara lain hadza kitabun, huwa tabibun, zaidun mudarrisun, aisyatu talibatun, zaidun dhahaba, khadijatu ja'at. Adapun contoh-contoh jumlah fi'liyah antara lain dhahaba zaidun, dhahabat fatimatu, yadhhabu ahmadu, tadhhabu aisyatu. Seluruh kalimat di atas termasuk jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari dan isim. Bila kita perhatikan, susunan kalimat bahasa Arab agak berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana predikat lebih didahulukan daripada subjek. Kemudian semua isim sebagai subjek pelaku ya pada kalimat jumlah fi'liyah di atas berharokat dhammah atau dhammatain. Hal semacam ini insyaallah kita akan dalami pada pembahasan selanjutnya. Lantas apa perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah untuk penggunaan kata yang sama? Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Contoh dhahaba zaidun, zaidun dhahaba. Keduanya bermakna Zaid telah pergi. Hanya saja lazimnya bila kita ingin menyusun kalimat yang mengandung fi'il, sebaiknya menggunakan jumlah fi'liyah. Bila kita menggunakan jumlah ismiyah seperti Zaidun dhahaba, maka bentuk seperti ini bertujuan untuk memberi penekanan bahwa yang telah pergi adalah Zaid, bukan selainnya. Kita akan masuk pada tema inti, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il dalam susunan kalimatnya. Dikarenakan dari sisi kebutuhannya pada objek, fi'il dibagi menjadi fi'il lazim,
fiil yang tidak membutuhkan objek, dan fiil muta'addi, fiil yang membutuhkan objek. Berarti pola kalimatnya terdapat dua, ya. Yang pertama, pola kalimat yang menggunakan fiil lazim, fiil plus fa'il, subjek, predikat plus subjek. Contohnya, jalasa Zaidun. Ya. Kata kerja jalasa tidak membutuhkan objek, sehingga unsur penyusun kalimatnya hanya fiil dan fa'il saja. Adapun pola kalimat fiil muta'addi, susunannya fiil, fa'il, maf'ul bih, predikat, subjek, dan objek. Contohnya, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Kata qara'a membutuhkan objek karena membaca itu butuh kepada sesuatu yang dibaca. Sehingga kalimatnya harus mengandung fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Fiil adalah predikat, kata kerja, fa'il adalah subjek, pelaku, maf'ul bih adalah objek yang dikenai perbuatan atau korban. Dikarenakan fiil lazim lebih sedikit unsur penyusunnya dibandingkan fiil muta'addi, maka kita akan mempelajari kaidah fiil lazim terlebih dahulu. Pola kalimat fiil lazim, ya. Kita tahu tadi bahwa fiil lazim fiil yang tidak membutuhkan objek, maf'ul bih. Berarti pola kalimatnya hanya terdiri dari fiil dan fa'il. Ini kaidah yang berlaku pada jumlah fi'liyah yang menggunakan fiil lazim. Ada 3 kaidah. Yang pertama, fiil harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Yang kedua, fiil harus dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa. Berikutnya kita akan menjabarkan dari masing-masing kaidah yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, fiil harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fiilnya wajib mudzakkar. Sebaliknya, jika fa'ilnya muannas, maka fiilnya wajib muannas. Ya. Contoh, jalasa Ahmadu. Yang muannas, jalasat Fatimatu. Yang mudzakkar dalam bentuk fiil mudhari, yajlisu Ahmadu. Yang muannas, tajlisu Fatimatu. Ketika yang duduk Ahmad mudzakkar, maka fiilnya juga harus mudzakkar. Dan ketika yang duduk Fatimah muannas, fiilnya juga harus menyesuaikan. Yang kedua, fiil harus dalam bentuk mufrad. Ini berlaku baik untuk fa'il yang mufrad, mutsanna, ataupun jama'. Artinya, berapapun jumlah subjek tidak akan berpengaruh pada predikat. Ya. Tidak berpengaruh pada fiilnya. Berapapun jumlah fa'ilnya tidak berpengaruh pada fiilnya, ya. Jadi sekalipun fa'ilnya musanna ataupun jamak, fiil tetap wajib dalam keadaan mufrad. Contoh, jalasal muslimu, jalasal muslimani, jalasal muslimuna, jalasat al-muslimatu, jalasat al-muslimatani, jalasat al-muslimatu. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa. Berikut ini kaidah rofa untuk mufrad, mutsanna, dan jama'. Ya. Ketika mufrad, tanda rofa'nya dhammah. Ketika mutsanna, tanda rofa'nya alif. Ketika jama' mudzakkar salim, tandanya wawu. Ketika jama' muannats salim, tandanya dhammah.
ketika jamak taksir tandanya, tanda rofaknya dhammah. Adapun isim yang 5, asmaul khamsah, tandanya waw. Ya. Di sini contohnya zahabat thalibu, zahabat thalibani, zahabat thalibuna, zahabat at-talibatu, zahabat tullabu, zahaba abuka. Ini masing-masing contoh dari bentuk mufrad, mutsanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan yang terakhir asmaul khamsah, isim yang 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola kalimat jika fiilnya menggunakan fiil muta'addi. Fiil muta'addi adalah fiil yang butuh objek, maf'ul bih. Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fiil muta'addi, maka kita harus menyebut objek yang disebut dengan maf'ul bih. Contoh di sini, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qara'a sebagai predikat, Zaidun subjek, al-Qur'ana sebagai objek. Kata qara'a merupakan kata predikat atau kata kerja lampau fi'il madhi. Zaid adalah subjek, fa'il, dan Al-Quran adalah objek. Contoh lain misalnya, ra'aitu thalibah. Kata ra'aitu ini sudah 2 kata. Ra'a sebagai predikat, tu sebagai subjek, karena dia dhamir, at-talibah objek. Kaidah-kaidah yang berlaku pada jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il muta'addi, 3 poin sama dengan yang menggunakan fi'il lazim, yaitu fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kemudian yang kedua, fi'il harus dalam keadaan mufrad, fa'il harus dalam keadaan rafa', dan yang keempat, ini perbedaannya, maf'ul bih harus dalam keadaan nasab. Apa saja tanda-tanda nasab? Misalnya, ra'aitu talibah. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia mufrad. Ra'aitu talibaini. Tanda nasabnya adalah ya karena dia mutsanna. Ra'aitu talibina. Tanda nasabnya ya juga karena dia jamak muzakkar salim. Ra'aitu talibati, tanda nasabnya adalah kasrah karena dia jamak muannas salim. Dan yang berikutnya, ra'aitu tullaba, tanda nasabnya fathah karena dia bentuknya jamak taksir. Ra'aitu abaka, tanda nasabnya alif karena dia asmaul khamsah. Berikutnya, kaidah yang terakhir, maf'ul bih bisa saja dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat, ya. Berbeda dengan fa'il dan fi'il yang saling berkaitan. Untuk maf'ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi'il dan fa'il karena memang disesuaikan dengan maksud pembicaraan. Contoh, qara'a Zaidun al-kitabaini. Zaid membaca 2 buku. Tentu kita tidak bisa memaksa maf'ul bihnya mufrad kalau pada kenyataannya memang 2 buku yang dia baca. Artinya bentuk mufrad, mutsanna, dan jamak bergantung pada kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.